pertama, saya akan menjelaskan apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk saling membantu dan melindungi antar peserta. Dalam asuransi syariah, konsep dasar yang digunakan adalah kerjasama dan berbagi risiko, berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan sering melibatkan unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, ta'awun atau tolong-menolong. Peserta saling membantu dengan mengumpulkan dana untuk menanggung risiko secara bersama-sama. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahra harama wa la hadaya wa la qalaida wa la amina baital harama yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syananu qaumin an saddukum anil masjidil harami an tattadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang ditandai, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorong berbuat melampaui batas mereka. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Yang kedua yaitu takaful atau penjaminan bersama. Risiko ditanggung secara kolektif oleh semua peserta, bukan oleh perusahaan asuransi semata. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap syariah. Semua aspek operasional harus sesuai dengan hukum Islam, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang keempat atau yang terakhir, tabaruk atau hibah. Sebagian dana peserta diikhlaskan sebagai sumbangan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Cara kerja asuransi syariah. Peserta membayar kontribusi atau premi ke dalam dana tabaruk. Dana tersebut dikelola oleh perusahaan sebagai pengelola atau operator dengan sistem mudharabah bagi hasil. Selanjutnya, pembayaran klaim. Jika terjadi risiko yang diasuransikan, dana tabaruk digunakan untuk menanggung kerugian peserta yang terkena musibah. Yang terakhir, keuntungan dari pengelola dana investasi akan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai kesepakatan. Berikut adalah contoh perusahaan asuransi syariah. Alishaker merupakan produk asuransi kesehatan dari Allianz yang dikelola secara syariah, di mana peserta saling tolong-menolong dengan peserta lainnya melalui kontribusi yang dibayarkan untuk menghadapi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Alishaker dapat digunakan sebagai asuransi kesehatan perorangan atau keluarga dengan berbagai pilihan plan yang mengerti kebutuhan setiap peserta. Lalu, berikut adalah contoh produk Alishaker. Yang selanjutnya, penyelesaian klaim dalam asuransi syariah. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Seperti Bapak Ahmad menjadi peserta asuransi kesehatan syariah. Ia membayar kontribusi tahunan sebesar 5 juta. Dalam akad, Bapak Ahmad setuju bahwa sebagian kontribusinya akan masuk ke dana tabaruk atau hibah untuk membantu peserta lain yang membutuhkan.
Di suatu hari, Bapak Ahmad jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap serta operasi dengan total biaya 40 juta. Ia kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah. Berikut adalah beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Ahmad dan keluarga. Yang pertama, pengajuan klaim. Bapak Ahmad atau keluarga menghubungi perusahaan asuransi syariah untuk melaporkan kejadian dan mengajukan klaim. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengajuan seperti formulir klaim yang sudah diisi, salinan rekam medis dari rumah sakit, bukti pembayaran biaya pengobatan jika klaim dilakukan setelah membayar sendiri, lalu yang terakhir fotokopi dan polis asuransi. Lalu yang kedua, verifikasi dokumen. Pihak perusahaan asuransi memeriksa kelengkapan dokumen. Verifikasi dilakukan untuk memastikan klaim sesuai dengan polis dan syarat yang berlaku. Jika ada ketidaklengkapan, peserta diminta melengkapi dokumen. Lalu yang ketiga, peninjauan akad dan dana tabaruk. Perusahaan asuransi memeriksa apakah kejadian yang dialami Bapak Ahmad sesuai dengan perjanjian dalam akad. Jika klaim valid, perusahaan mengambil dana dari tabaruk, yaitu dana hibah yang dikumpulkan dari seluruh peserta. Lalu yang keempat, pembayaran klaim. Setelah klaim disetujui, biaya sebesar 40 juta dibayarkan langsung ke rumah sakit atau kepada Bapak Ahmad. Tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir dalam proses ini karena semua dana berasal dari sistem hibah dan dikelola oleh prinsip syariah. Yang kelima, laporan dan transparansi. Perusahaan memberikan laporan kepada Bapak Ahmad mengenai asal dana yang digunakan untuk membayar klaim sehingga transparansi terjaga. Jika ada sisa dana tabaruk di akhir tahun, dana tersebut dialokasikan sesuai kesepakatan, misalnya dikembalikan sebagian kepada peserta atau disimpan untuk kebutuhan risiko di masa depan.